Selamat pagi dan shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Sedang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 15 Juni 2023. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Kejadian 23 ayat 1 sampai 20. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu bersyukur oleh karena kebaikan dan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan kehidupan kami. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan mengaruniakan hari baru untuk kami. Dan pagi hari ini kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk mengerti sabda Tuhan dan melakukannya. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Karena sesungguhnya kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai 20. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dan dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu,
di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin firman Tuhan. Tema kita hari ini, kamu tidak sendirian. Saudara-saudara, seorang ibu sangat terpukul karena kehilangan anak yang dikasihinya. Seorang anak lelaki yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Ibu ini makin tertekan karena suaminya sedang berada di perantauan dan sulit untuk pulang menguburkan anaknya. Dalam duka yang mendalam itu, sang ibu merasa sendirian menanggung duka yang dalam itu. Kondisinya semakin memprihatinkan karena duka itu. Namun kedatangan keluarga dan tetangga membuatnya lebih tenang. Demikian pula yang dialami oleh Abraham ketika Sarah istrinya meninggal. Ia sangat terpukul karena sedang berada di negeri orang. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Abraham seorang diri dalam kedukaan yang dialaminya. Tuhan justru memakai orang Het yang tinggal di negeri itu untuk menolong Abraham. Mereka justru menyediakan kuburan untuk Abraham dapat menguburkan Sarah istrinya. Lalu Abraham menguburkan istrinya di gua Mahpela dengan bantuan Bani Het. Kehadiran Bani Het membuat Abraham lebih tenang dan sangat tertolong. Tuhan tahu keadaan yang dialami oleh Abraham yang sangat pedih ditinggal Sarah istrinya. Disinilah Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada Abraham melalui orang Het yang tinggal di negeri itu. Akhirnya Abraham tidak merasa sendiri karena melalui orang Het Tuhan menolongnya. Saudara-saudara, kita sering mengalami kesulitan dan pergumulan hidup, penyakit, persoalan keluarga, pekerjaan, atau bahkan kedukaan. Kita mungkin pernah merasa sendirian dalam pergumulan-pergumulan itu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu setia menolong kita dengan caranya sendiri. Walaupun Abraham beriman, namun sebagai manusia, dia punya keterbatasan, namun Tuhan yang setia tetap menolongnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kebenaran firman-Mu boleh datang di tengah-tengah kehidupan kami pada pagi hari ini. Terus meyakinkan kami menjalani kehidupan ini kami tidak sendirian. Dalam kondisi apapun yang kami jumpai, apapun yang kami temui, Tuhan selalu ada menolong kami. Terima kasih firman-Mu sungguh menguatkan kami semua. Kami berdoa untuk siara kehidupan kami hari ini. Tuhan tolong, sertai dan lindungi kami semua. Berkati kami dalam bekerja, berusaha, melakukan tugas dan pelayanan. Mampukan kami ya Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini. Berkati umat Tuhan dimanapun, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul topang. Yang mencari pekerjaan Tuhan karuniakan, sementara dalam bangku pendidikan berkati anak-anak-Mu tetap ditambahkan hikmat dan kecerdasan dari Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami dalam menikmati masa-masa tua, berkati dan mereka tetap sehat. Kami bersyukur bersama dengan yang berulang tahun hari ini. Sempurnakan sukacita mereka. Dan biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.